Kalau di rumah sakit kadang-kala nggak sempat itu dokter, bayinya di IMD, langsung dibawa ke ruang bayi. Itu gimana ya kalau misalnya, dari keluarga pasien, harusnya memberitahukan atau gimana? Nah, sebenarnya Kalau tetap ibu merasa air susunya kurang gimana dokter? ada beberapa alternatif ya. Coba nanti Ada ya. efek samping nggak USG itu dokter? USG salah satu yang bisa mencegah kecacatan pada Mhm. bayi itu adalah pemberian. Kebetulan sedang di Banda Aceh acara, musyawarah POGI, Ya, Persatuan Dokter Obgyn. Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia cabang Aceh, Oke, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia. Indonesia cabang Aceh. Jadi kita culik Aceh. sebentar nih, kita tanya-tanya. Oke, Rakan Sago, seperti kita tahu, angka stunting di Indonesia masih tinggi ya. Dan bagaimana mencegah stunting berulang kali juga kita sudah bahas di sini. Salah satunya adalah dengan persiapan kehamilan, perawatan kehamilan hingga bayi dilahirkan. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu harus intervensi supaya bayi tercegah dari stunting. Nah, hari ini kita bicara soal bagaimana menjaga kehamilan supaya aman hingga lahiran. Oke, baik. Kita awali dulu untuk persiapan. Nah, misalnya ini anak muda nih mau menikah gitu, Dokter Putra. Apa nih persiapannya? Ya, terima kasih ya. Jadi untuk pencegahan stunting memang kita katakan di 1000 hari pertama kehidupan. Tapi awalnya sebenarnya hulunya itu sebenarnya adalah remaja. Ya, Mhm. fokusnya kita pada remaja. Nah, banyak remaja sekarang memperdulikan itu namanya pre-wedding. Mhm. Sebenarnya pre-wedding oke juga, Mhm. cuman alangkah baiknya ya sebelum menikah itu ya diperiksa dulu kesehatannya ya, kesehatan calon istri dan calon Mhm. suami. Kemudian pemberian vitamin mungkin ya, Mhm. pemberian vitamin, zat besi pada Mhm. remaja putri ya, kemudian pemeriksaan kesehatan pada remaja putra. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk pre-wedding, betul-betul. Tapi sebelum menikah sebaiknya kita mengetahui Mhm. kondisi kesehatan pasangan kita, baik Mhm. itu dari laki-laki maupun perempuan, seperti Oke. itu. Kalau dalam Islam ada namanya ta'aruf, begitu Ta'aruf. dokter ya. Jadi dalam ta'aruf itu bukan hanya silsilah, pekerjaan segala macam, tapi kesehatan juga boleh ditanyakan Iya, ya. betul sekali. Oke. Ketika sudah mantap, sudah menikah, lalu hamil. Nah, begitu ketahuan hamil, itu perlu dijaga selama 9 bulan. Iya, betul. Bagaimana nih merawat kehamilan? Sebenarnya tidak susah ya kalau seorang ibu itu rutin memeriksakan kehamilannya, bisa di bidan atau di dokter kandungan ya. Untuk pemeriksaan kehamilan, untuk yang disarankan itu ya, di trimester pertama cukup sekali, trimester Mhm. kedua nanti cukup sekali juga, trimester ketiga 2 kali, seperti itu. Nah, untuk trimester pertama yang perlu kita perhatikan ini adalah kondisi ibu ya. Mhm. Karena pada trimester pertama itu memang hormonnya itu lagi meningkat. Nah, hormon meningkat ini akan memacu yang namanya mual. Sehingga banyak sekali ibu-ibu hamil ini morning sickness, Mhm. Mhm. mual dan muntah berlebihan. Nah, Mhm. mual dan muntah berlebihan ini ya nanti kalau misalnya tidak diintervensi ya akan berakibat kepada pertumbuhan bayi, Mhm. pertumbuhan janin. Jadi untuk trimester pertama sebaiknya ya si ibu ini memeriksakan kehamilannya bisa di bidan, bisa di Mhm. dokter ya. Apa Mhm. yang bisa diberikan misalnya yang pertama itu adalah edukasi mengenai gizi Mhm. saat kehamilan. Kemudian tips dan trik bagaimana cara kita agar tidak terjadi mual dan muntah berlebihan, Oke. seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama mungkin bisa dilakukan ya, makan sedikit tapi sering Mhm. ya. Jadi porsinya sedikit tapi mungkin nanti
Diulang lagi, diulang lagi diulang mungkin lagi. setiap 2 jam ya. Mhm. Dan kemudian yang kedua adalah hindari makanan-makanan yang membuat kita mual. Banyak sekali kalau di praktek itu, Dok, saya tuh kalau 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 melihat nasi itu mual, Dok. Mual. Belum makan udah mual. Ya, terus saya makan mual lagi, muntah lagi. Nah, saya selalu menganjurkan kepada ibu hamil cari makanan alternatif yang bisa membuat ibu tidak mual gitu. Mungkin makanan pengganti lain misalnya yang tinggi dengan karbo ya. Bisa kue, bisa roti, bisa apa saja yang ibu mau ya, asalkan perutnya bisa terisi gitu. Kemudian yang kedua ya, untuk mengurangi mual dan muntah biasanya jangan minum terlampau banyak. Apalagi misalnya perut dalam keadaan kosong. Nah, kebanyakan seperti itu ibu-ibu hamil ya. Jadi hobinya tuh paling suka tuh minum air es. Minum air es terus perutnya kosong. Iya. Nah, terus nanti kemudian mual dan akhirnya muntah. Minum air es di trimester awal itu tidak disarankan ya, Dokter? Sebenarnya tidak ada larangan ibu hamil mau minum es trimester pertama, kedua, ketiga nggak ada masalah. Sebenarnya yang membuat masalah di trimester pertama itu ketika perut kosong, jadi minumnya banyak berlebihan, sehingga itu mengakibatkan mual dan akhirnya muntah berlebihan. Jadi bagaimana cara di trimester pertama di awal-awal kehamilan itu, walaupun mual, si ibu harus tetap berusaha asupannya supaya ada gitu Ya, Dokter, betul. ya, supaya janin di dalam tetap terpenuhi kebutuhannya. Jadi si ibu harus pikir bahwa dia sudah 2 orang pada saat tersebut. betul. Oke, setelah trimester pertama gimana lagi nih, Dokter? Nah, trimester pertama itu juga ini mau saya sampaikan juga pentingnya ya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Yang pasti itu untuk melihat apakah sebenarnya ya dilakukan tindakan ultrasonografi apakah kehamilannya ini di dalam kandungan atau di luar kandungan. Itu penting sekali ya. Penting sekali. Karena banyak kejadian ya ternyata tidak pernah nggak pernah USG sama sekali, ternyata waktu datang ke rumah sakit dalam keadaan shock ya, kesakitan sekali, pucat, keringat dingin. Ternyata setelah kita lakukan USG ternyata hamilnya itu di luar kandungan. Itu pentingnya juga. Kemudian di trimester kedua, nah asupan gizi yang paling penting ya selain zat besi, asam folat ya, bisa juga dengan fish oil, vitamin A, B, C ya. Yang penting itu adalah tetap menjaga pola makan. Ya, pola makan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi banyak yang saya temukan ya di trimester kedua juga masih mual nih, Dok, minum susu ya. Saya mengatakan susu itu hanya tambahan saja. Yang penting adalah asupan makanan ya, asupan gizinya, vitaminnya tetap diminum. Karena salah satu yang bisa mencegah kecacatan pada bayi itu adalah pemberian asam folat. Asam folat seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau sudah minum susu aman. Ya. Belum tentu, Dokter, ya. Belum tentu ya. Belum cukup ya. Nah, jadi harus dipenuhi dengan minum vitamin, multivitamin ya, asam folat itu tetap diminum. Sekarang di kemasan susu ditulis mengandung asam folat. Apa cukup dengan asam folat yang di susu itu? Sebenarnya asam folat nggak mesti dari susu juga, dari ikan ada, dari telur juga bisa dapat ya. Yang penting mungkin seperti ini, ibu-ibu hamil ini kadang-kadang bisa memilih ya, bisa memilih makanan yang mereka suka, namun tetap mengedepankan yang namanya gizi. Jadi kalau misalnya tak suka dengan susu, ya bisa dengan multivitamin, minum multivitamin. Kalau misalnya dia suka susu dan multivitamin lebih bagus lagi, gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi jadi di trimester kedua memang harus betul juga harus kita perhatikan gizinya supaya pertumbuhan janin itu sesuai dengan umur kehamilannya, seperti itu. Kemudian di trimester ketiga pentingnya itu adalah untuk merencanakan persalinan. Ya. Itu poinnya ya. Iya. Untuk merencanakan persalinan, kemudian untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi ya.
kemudian mengetahui letak dan posisi bayi, letak plasenta, kemudian kondisi air ketuban. Nah, itu sangat penting sekali. Karena dari beberapa kasus yang kita jumpai ini masih banyak ya ibu-ibu yang belum pernah sama sekali melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Padahal anjuran dari pemerintah itu ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan itu ya bahkan dibiayai oleh pemerintah melalui program BPJS. Jadi di dalam selama kehamilan 4 kali itu 4 kali dibiayai oleh BPJS, semester pertama, kedua, ketiga. Ya. Ada efek samping nggak USG itu, dokter? USG tidak ada efek sampingnya. Jadi ibu-ibu nggak usah takut ya? Nggak usah takut, tapi kalau menurut saya kekhawatiran yang berlebihan itu tidak perlu, karena ada beberapa ibu-ibu hamil juga setiap bulan tuh wajib USG. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, sah-sah saja. Cuman kalau menurut saya ya tidak efektif ya, jadi lebih bagus di triwulan pertama sekali, triwulan kedua sekali, triwulan ketiga nanti bisa 2 kali. Nah, kemudian untuk di trimester ketiga itu penting sekali kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi seperti yang saya sampaikan tadi. Dari beberapa kasus tidak pernah USG nih. Ternyata posisi bayinya itu tidak bagus, tidak baik ya. Bisa dia melintang, bisa dia posisinya sungsang seperti itu. Atau terlilit tali pusat juga ya. Itu bisa kelihatan ya kalau di USG ya, dokter. Bisa. Kemudian letak plasenta. Bahkan ada beberapa kasus yang kita jumpai ternyata posisi bayinya itu melintang. Jadi ketika datang ke rumah sakit, ketuban sudah pecah, yang keluar itu tangan, ya tangan bayi. Jadi akhirnya ya dilakukan tindakan SC emergency dan kalau sudah posisi seperti itu biasanya membahayakan si janin seperti itu. Jadi kalau melihat kondisi bayi sudah tidak memungkinkan untuk persalinan normal, nanti si ibu jangan kekeh juga, dokter ya. Karena ada juga ini ibu mau ngotot mau minta persalinan normal. Gimana tuh menurut dokter? Nah, ini pentingnya edukasi kepada pasien ya. Kita memberikan edukasi dan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien mengenai proses persalinan yang akan dihadapin. Kemudian kemungkinan resiko apa yang mungkin dihadapin. Karena kalau persalinan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita prediksi, tapi bisa kita intervensi gitu. Ya, misalnya ini persalinan letak lintang. Berarti kan kita memberikan informasi dan edukasi kepada ibunya bahwa ini tidak mungkin kita lakukan persalinan normal gitu. Tapi kadang-kadang ada juga nih, dok, kira-kira bagaimana bisa bagus nggak posisi bayinya? Bisa bergeser nggak? Bisa bergeser ya. Nah, bisa saja kita bilang, tapi sesuaikan dengan umur kehamilan. Biasanya kalau sudah masuk di umur kehamilan 9 bulan memang agak susah itu bayinya berubah. Dan kembali lagi ada beberapa kasus yang mungkin kekeh untuk lahir normal, bahkan bisa pergi ke dukun ya untuk diposisikan untuk diberubah posisinya. Akhirnya ada beberapa resiko ya, misalnya plasentanya bisa lepas, jadinya kadang-kadang bisa meninggal dunia seperti itu. Apalagi kalau misalnya kehamilan anak pertama yang sangat ditunggu-tunggu, dokter ya. Jadi rekan Sago, kalau posisinya seperti itu kita nggak boleh ambil resiko. Kita ambil jalan terbaik ya. Oke, kalau kita balik lagi ke stunting. Nah, setelah lahir itu penting sekali ada beberapa intervensi yang kadang-kadang lupa, dokter ya. Saya sering dengar katanya IMD ya. Inisiasi menyusu dini. Itu gimana caranya, dokter? Nah, inisiasi menyusu dini begitu bayinya lahir langsunglah dilakukan IMD, langsung disapih tuh bayinya. Jadi bayinya diletakkan di dada ibunya ya. Kemudian muncung bayinya diletakkan di puting susu ibunya. Nanti bayi itu akan sendiri tuh ada refleks mengisap ya. Nah,
Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, misalnya dok ini saya kok air susunya Nggak ada kurang, nggak misalnya, ada kurang. gitu ya. Heeh. Nah, nggak apa-apa ya kan, tapi tetap disapi. Nah, kadang-kadang itu ada yang keluar kuning, Mhm. ya kuning itu adalah kolostrum. Jadi itu kolostrum itu sangat penting untuk imunitas si bayi. Jadi itu jangan Jangan dibuang. dibuang. Banyak yang bilang air susu itu kan harusnya warnanya putih, ya. Iya, Tapi ini kok kuning ya dok, kadang iya, dibuang gitu. Nah itu iya. salah ya. Jadi tetap diberikan kepada bayi. Nah memang kalau untuk persalinan normal biasanya ya air susu itu malah lebih Lebih banyak. lancar, nah lebih lancar keluar. Oh. Karena proses persalinan itu juga kan memerlukan hormon namanya, ada hormon di Mhm. otak ya. Mhm. Jadi dia juga merangsang kontraksi rahim, juga merangsang apa namanya Produksi produksi air ASI. susu. Nah Oke. gitu. Kalau di rumah sakit kadang kala nggak sempat itu dokter, bayinya di IMD, langsung dibawa ke ruang bayi. Itu gimana ya kalau misalnya, dari keluarga pasien, harusnya memberitahukan atau gimana? Nah sebenarnya di rumah sakit sekarang sudah apa ya? Sudah wajib ya, Hmm. wajib bagi kami itu melakukan IMD. Mhm. Mau dilakukan tindakan operasi atau persalinan normal tetap IMD. Nah, bayi-bayi yang dibawa ke ruang NICU, ruang Mhm. bayi itu biasanya bayi-bayi yang apa namanya? Setelah pos operasi, pos SC memerlukan observasi, Oke. nah seperti itu. Tapi biasanya nanti kalau sudah di apa namanya, Setelah sudah dipantau ya diobservasi 3 jam atau 5 mhm. jam, kalau oke-oke aja, baik-baik Mhm. saja, biasanya kita serahkan kepada keluarga. Dan Hmm. sebelum menyerahkan kepada keluarga memang harus dilakukan betul-betul dilakukan yang namanya edukasi dan Mhm informasi mhm. bagaimana cara menyapih susu pada ibu Mhm. setelah melahirkan, seperti Kadang-kadang itu. di situ miss-nya, dokter. Ya. Jadi, beberapa kali saya melihat pengalaman mengawal ada yang anak saya juga, ada yang menemani keluarga melahirkan ya. Mungkin karena petugas di ruang NICU-nya itu cuma satu orang, entah, jadi dia kadang-kadang langsung kasih, "Pak, beli susu," katanya, gitu. Ya, jadi memang sebaiknya dilakukan informasi dan edukasi. Jadi Iya, bagaimana berapa cc yang harus iya, diberikan 3 jam pertama, ya kan? Kemudian posisi ibu menyusui itu harus bagaimana? mhm, Jangan posisi ibu tidur ya mhm, menyusuin bayi. Nah ini kejadian juga nih. Kalau ibu-ibu yang menyusui bayinya dalam keadaan posisi tertidur, ini ibu-ibu kan banyak kelelahan nih. mhm, Ya, kadang-kadang lelah, tapi air susu apa bayinya masih nempel nih. mhm. Nah, itu sangat membahayakan si bayi. Karena nanti bayi bisa tersedak ya, Tersedak, tersedak. oke. Tiba-tiba bangun bayinya sudah biru ya kan? Iya. Nah, jadi itu ya harus diperhatikan juga seperti itu. Kalau, ibu pos operasi, ndak masalah ya dokter ya, langsung menyusui Enggak masalah. dengan Jadi posisinya yang terbatas? enggak masalah. Jadi bahkan setelah bayinya lahir kemudian dibersihkan ya, kalau bayinya tidak ada aspeksia ya, Mhm mhm. nah, bisa saja dilakukan langsung tindakan IMD di meja operasi. Oke, Bisa, oke. tapi nanti biasanya dibantu sama susternya gitu kan. Mhm, Nah, oke. gitu. Baik rekan Sago, jadi tahapnya tadi persiapan, calon ibu dan calon ayah, Ya, kemudian ketika tahu hamil, ya, jangan lupa untuk kontrol ke dokter di trimester 1, 2, 3. ya, Upayakan asupan ibu tidak terputus apapun kondisinya. Kemudian setelah trimester 3 rencanakan persalinan di mana, dokter ya. ya, Kemudian jangan lupa untuk IMD, inisiasi betul. menyusui dini. Selanjutnya setelah IMD, Ya. 6 bulan pertama. Gimana Nah, nih persiapannya, dokter? jadi untuk bayi ya 6 bulan pertama itu cukup diberikan ASI eksklusif. Oke. Ya, setelah 6 bulan baru kita berikan makanan pengganti ASI, ya Hmm. empasi ya. Jadi cukupin kebutuhan bayi ya. Kemudian si ibu juga harus memperhatikan makanan yang dimakannya. Mhm. Makanan makannya, kemudian boleh minum susu, susu ibu menyusui ya, Mhm. supaya produksi air susunya Kalau tetap ibu merasa air susunya kurang gimana, dokter? ada beberapa alternatif ya, coba nanti diusahakan mungkin dengan meminum obat ya yang bisa Mhm. memproduksi air susu atau sayuran yang bisa menambah jumlah air Hmm. susu ya. Tapi kalau misalnya memang kendalanya ya
ada beberapa ibu yang memang air susunya sedikit ya, bisa dikasih dengan supor. Oke, itu sufor pilihan terakhir dokter ya. Iya, pilihan Oke. terakhir. Jadi kalau masih mampu ASI-nya terpenuhi, ASI dulu ya. Ya. Mm-mm. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ber-KB Oke. ya. Jadi ibu yang setelah melahirkan ya 40 hari ya saya sarankan untuk untuk dilakukan KB ya. Oke. KB-nya silahkan pilih mana yang mau ya. Mhm. Mana yang suka sesuai dengan kondisi tubuh, apakah dia bisa memakai pil, memakai suntik KB, Mhm. atau misalnya dengan metode kontrasepsi jangka panjang, misalnya dengan IUD, Mhm. atau dengan implan, Mhm. atau kalau misalnya tak cocok semuanya boleh dengan kondom ya. Kalau ibunya mau nambah lagi, itu Nah, lain cerita ya. itu lain cerita. Kenapa begitu? Ya, karena yang pertama itu ya, kalau ibunya ber-KB, dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya, bisa menjaga organ reproduksinya dengan baik. Kemudian dia bisa memperhatikan si bayi ini, ya. Bayi itu tidak hanya harus diberikan vitamin, makan teratur, tapi perhatian. Karena seperti yang kita ketahui di masa-masa ini otak bayi itu berkembang, ya. Jadi dia nanti disitulah nanti akan tumbuh ya perkembangan kognitifnya, bicaranya apa segala macam di situ. Jadi di masa 1000 hari kehidupan itu harus diberikan selain asupan makanan gizi yang seimbang, perhatian. Oke. Seperti itu. 1000 hari itu sampai 2 tahun. 2 tahun. Bayinya dokter ya. Bayinya. Jadi insya Allah kalau kita sudah intervensi di 1000 hari pertama, mudah-mudahan sudah tercegah dari yang namanya stunting ya. Ya, seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bukan cuma asupan gizi, tapi perhatian. Dan bahkan anak ini adalah peniru ulang orang tuanya. Iya. Ya. Jadi berikanlah perhatian, kemudian ilmu agama ya. Bahkan ilmu agama itu sejak kehamilan. Kalau bisa nanti didengarkan Al-Qur'an ketika ayahnya ngaji ya, didekatkan di perut ibunya ya, sampai nanti dia di umur 2 tahun. Jadi apa yang dilihatnya itu akan dicontohnya biasanya ya. Oke. Nah, jadi pendidikan anak itu ya, mental anak, kepribadian anak juga timbul dan dari didikan keluarga seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi kepada orang tua yang memang betul-betul dari kehamilan sampai umur 2 tahun itu selain memberikan gizi juga memberikan perhatian dan ilmu agama. Oke. Luar biasa rekan Sago, itu tadi sangat bermanfaat sekali, terutama untuk calon ayah, calon ibu yang sudah merencanakan berkeluarga atau yang mau merencanakan kehamilan berikutnya dokter ya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu dengan informasi-informasi yang kita sampaikan. Dokter Putra, mungkin ada yang ingin disampaikan di luar yang sudah saya tanyakan tadi mungkin? Kepada apa nih? Kepada ibu-ibu? Kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, pesannya. Pesannya ya kita harus ketika kita ingin merencanakan perkawinan ya, dan merencanakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama harus diperhatikan sebelum nikah itu adalah kesehatan kita dulu. Ya, karena kesehatan itu modal dasar kita untuk menciptakan generasi emas. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas mendatang, generasi emas yang bebas stunting? Betul. Karena kita harus ketahui kalau bayi-bayi kita stunting, ini akan menjadi beban negara. Ya. Jadi stunting itu kan berhubungan dengan IQ, kemampuan intelektual, ya kan? Bangsa kita itu perlu generasi emas yang produktivitas, yang berproduksi artinya tidak menjadi beban negara. Betul. Nah, jadi kedepannya saran saya ya, mari kita sama-sama mencegah stunting. Ya, cegah stunting ini bukan hanya tugas pemerintah,
ya pemerintah selalu melakukan yang namanya sosialisasi, ya ayo cegah stunting. Jadi kalau menurut saya ya pemerintah sudah melakukan hal itu, mari kita dukung gitu. Caranya ya seperti yang saya sudah sampaikan. Oke. Baik Dokter Putra, terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast Sago TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk rekan Sago dimanapun berada. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan insya Allah kalau ada waktu lagi dokter ya, Boleh. kapan mampir ke Banda Aceh kita akan bahas topik yang lain ya. Siap. Untuk edukasi, karena Sago TV adalah ruang edukasi. Siap. Terima kasih Dokter Putra. Sama-sama. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.